Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Hayatur Rahmi dengan NIM 2202-10190. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tujuan komunikasi. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Nurhafni, SOS MPA, selaku pengampu mata kuliah Komunikasi, Advokasi, dan Kebijakan. Nah, untuk terlebih dahulu, kita harus mengerti dulu apa sih itu komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari komunikator atau pengirim pesan kepada komunikan atau penerima pesan melalui saluran komunikasi. Komunikasi dapat berupa verbal atau dalam bentuk kata-kata ataupun non-verbal melalui gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Tujuan komunikasi sendiri adalah menciptakan kesepahaman di antara kedua belah pihak. Namun, masih ada sejumlah tujuan dari komunikasi yang perlu kita ketahui, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan informasi. Penyampaian informasi baik berupa fakta, data, atau pengetahuan baru guna untuk memperluas wawasan dan pengetahuan kita. Yang kedua, mempengaruhi sikap. Melalui komunikasi persuasif, kita dapat mempengaruhi orang lain untuk mengubah pandangan atau tindakan mereka. Yang ketiga, membangun hubungan. Guna untuk mempererat ikatan sosial, membangun kepercayaan, dan meningkatkan kolaborasi. Yang keempat, memecahkan masalah. Kita dapat mencari solusi bersama atau mendengarkan perspektif orang lain dan mencapai kesepakatan. Yang kelima, meningkatkan kinerja. Kita dapat mengkoordinasi tugas, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memotivasi orang lain. Dan yang terakhir adalah membangun identitas dan citra. Kita dapat mengungkapkan nilai-nilai dan kepribadian yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Selanjutnya adalah unsur komunikasi. Dalam prosesnya, setidaknya komunikasi memiliki 3 unsur, yaitu yang pertama, pengirim pesan atau komunitor, yang kedua, penerima pesan atau komunikan, dan yang terakhir, pesan itu sendiri. Lebih lanjut, berikut merupakan unsur-unsur komunikasi yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah sumber informasi atau source. Source adalah sumber atau orang yang menyampaikan pesan melalui proses dari timbulnya stimulus untuk menciptakan pemikiran dan keinginan untuk berkomunikasi. Yang kedua, encoding. Encoding merupakan proses di mana sistem pusat saraf sebagai sumber informasi memilih simbol-simbol untuk menggambarkan pesan. Yang ketiga adalah pesan atau message. Pesan termasuk unsur komunikasi yang menjadi segala sesuatu yang memiliki makna, di mana pesan ini merupakan hasil akhir dari proses encoding. Yang keempat adalah media. Media komunikasi adalah alat atau cara yang digunakan dalam menyampaikan pesan ke komunikan. Media komunikasi diantaranya bisa berupa telepon, surat, atau tatap muka secara langsung. Selanjutnya adalah decoding. Decoding yaitu proses di mana komunikasi menginterpretasikan pesan yang telah diterimanya. Interpretasi komunikasi berdasarkan minat, pengetahuan, ataupun kepentingannya. Selanjutnya, umpan balik atau feedback. Feedback adalah respon dari penerima pesan ke pengirim pesan yang menjadi bentuk tanggapan dari pesan yang disampaikan. Feedback ini bisa berupa jawaban lisan, penerima baik setuju maupun tidak setuju atas pesan tersebut. Dan yang terakhir adalah hambatan atau noise. Noise adalah hal-hal yang mengganggu proses komunikasi. Dengan kata lain, adanya noise akan membuat komunikasi tidak bisa berjalan dengan efektif. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk komunikasi. Komunikasi bisa terjadi dalam bentuk personal dan kelompok. Berikut adalah bentuk-bentuk komunikasi yang harus kita ketahui.
Yang pertama, komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi pada diri seseorang dalam proses ia menerima stimulus dari lingkungannya yang diterima oleh panca inderanya. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal disebut juga sebagai komunikasi antar pribadi. Komunikasi interpersonal merupakan pertukaran pesan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kontak langsung dalam bentuk percakapan. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang dilakukan minimal 3 orang atau lebih yang bertujuan untuk memberikan informasi serta melakukan pemecahan masalah. Yang keempat, komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan komunikasi antar manusia yang terjadi dalam sebuah organisasi, bisa berlangsung secara formal ataupun non-formal yang diikat oleh sebuah sistem. Dan yang terakhir adalah komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan proses komunikasi di mana suatu organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada khalayak secara luas. Dan yang terakhir adalah contoh komunikasi. Berikut merupakan beberapa contoh komunikasi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, komunikasi melalui telepon. Saya dapat menghubungi teman saya untuk bertemu di kantin melalui telepon. Yang kedua, komunikasi melalui email. Saya dapat mengirim email kepada pihak yang berwajib untuk menerima informasi tentang proyek saya. Yang ketiga, komunikasi melalui chat. Saya dapat mengirim pesan ke kelompok saya untuk bertanya tentang tugas kami. Selanjutnya adalah komunikasi melalui konversi video. Saya dapat mengikuti pendampingan melalui konversi video untuk belajar bahasa asing. Selanjutnya, komunikasi melalui telex. Saya dapat mengirim telex kepada pihak yang berwajib untuk menerima informasi tentang perusahaan saya. Selanjutnya, komunikasi melalui fax. Saya mengirim fax kepada pihak yang berwajib untuk menerima informasi tentang perusahaan saya. Selanjutnya, komunikasi melalui surat. Saya dapat mengirim surat kepada pihak yang berwajib untuk menerima informasi tentang perusahaan saya. Selanjutnya adalah komunikasi melalui pengumuman. Saya dapat membaca pengumuman di laman web untuk mendapatkan informasi terbaru tentang perusahaan saya. Selanjutnya adalah komunikasi melalui tulisan. Saya dapat membaca tulisan di buku untuk mendapatkan informasi berbagai macam topik. Dan yang terakhir adalah komunikasi melalui tatanan. Saya dapat menggunakan tatanan untuk mengirim pesan kepada pihak yang berwajib untuk menerima informasi tentang perusahaan saya. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.